Kayak wis wae kaya. Ini. Oh, sing dhisik Pak. Gua dari aku 1 kilo 2 menit. Berapa juragan? Wis 10 wis sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya berada di markasnya Mas Kirana ini di Standang Sorlem, tepatnya di daerah Bakungan, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Kita hari ini mau apa istilahnya? Untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia peternakan, khususnya entok ya. Ini gimana kabarnya, Bung Saib? Alhamdulillah. Bang. Ini juga baru aja datang. Saya tunggu memang Bang Kirana gimana? Sehat, Bang. Sehat. Oke. Nah, untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ini terkait peluang perkembangan peternakan minyak entok di masa ini, bagaimana menurut Bang Said? Masih untuk pasar khususnya yang ada di luar kota itu masih banyak permintaan. Memang besarnya permintaan untuk kelas pedagang itu, jadi kan banyak peternak yang mencoba untuk membuat persilangan. Seperti itu. Alhamdulillah kita mengedukasi ke peternak untuk membuat kualitas entok pedaging yang bagus, minimal kita silangkan jumbo dengan Ambon. Jadi berkesinambungan gitu. Artinya memang gen jumbo masih dibutuhkan Masih ya? dibutuhkan. Masih dibutuhkan untuk gen jumbo, meskipun masuk ke segmen pedaging, tentu saja para peternak masih mengarah bagaimana memelihara entok secara cepat, terus kemudian bobotnya juga bisa besar, terus bagus begitu. Dan kalau memang benar-benar udah lari ke pedaging, memang akhirnya timbangannya yang semakin berat begitu ya, pertimbangannya dan di pertumbuhan yang lebih cepat kan pastinya yang itu di masa panen itu lebih cepat. Nah, kebanyakan ini para pensiunan biasanya itu dia habis pensiun atau 3 tahun menjelang pensiun sudah ancang-ancang nih, sudah persiapan untuk membuat kandang, sudah persiapan untuk mencari lubang materi seperti itu. Tetapi ya lagi-lagi yang dicari adalah entok yang mempunyai pertumbuhan yang cepat. Banyak juga yang kadang saya juga agak tertawa sendiri nih. Jadi pensiunan pengennya yang bagus, tronton seperti itu, tapi harganya murah. Nah, gini. Jadi ini tantangan para peternak sebenarnya untuk bisa mengakomodir teman-teman yang ada di luar, khususnya untuk di luar daerah. Bagaimana caranya sih kita mencetak entok yang materi bagus tapi murah? Nah ini repot ini tantangan kita bersama lah. Ya. Jadi memang benar, jadi beberapa standarnya kan kita harus bisa manajemen kandang, manajemen pakan, kemudian materi yang bagus itu kan menjadi salah satu syarat utama untuk mengembangkan entok-entok menjadi lebih bagus begitu ya. Ada juga satu kasus kemudian untuk jumbo itu diliarkan umpamanya seperti itu. Artinya kemudian harganya bagaimana masuk ke kualitas kontes dengan pakan atau treatment yang seperti entok biasa itu juga agak berat. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Dan untuk kualitas kontes sendiri gimana Bang? Ini untuk jumbo masih bagus ya? Masih bagus sih untuk kualitas kontes sendiri, itu pasarnya juga masih lumayan bagus lah. Jadi ini memang PR-nya para peternak itu untuk bersaing kualitas. Ya. Jadi gimana peternak itu bisa menciptakan entok kualitas kontes itu menjadi lebih bagus lagi. Termasuk ini untuk rewardnya ya. Ada kemarin kritik gitu ya, jauh-jauh hadiahnya cuma sedikit umpamanya, itu juga salah satu
apa bahasanya, pembahasan yang mungkin perlu di apa ya, contohnya kalau dibandingkan aja lah, kalau ini juga main Goro Merpati itu hadiahnya Avanza bosku. Ayo Besok disuruh umroh Avanza. Duh, harganya apa hadiahnya cukup menarik begitu lah. Kan sampai miliaran Mas. Bahkan bisa miliaran. Nah, bagaimana untuk entok? Nah, itu kan kadang perawatannya juga tidak salah. Tidak kalah dengan Merpati. Bahkan Merpati. lebih banyak entoknya. Wah, untuk Daripada pakannya lebih Merpatinya. banyak. Hmm. Terus treatmentnya juga lebih jelimet kayaknya ya, Iya. kalau entok ya. Iya. Dari style, kemudian postur tubuh, berat badan itu kan nilai bentuk Iya. orang Panjang, mudah, susah gitu bikinnya. Jadi bagaimana effort yang sudah dilakukan para peternak khususnya untuk yang kualitas kontes gitu ya, itu ketika turun ke lapangan di kontes itu juga ada imbalan atau hadiah yang sepantasnya begitu. Apalagi kalau lihat beberapa event kontes itu yang datang jauh-jauh, umpamanya antara di sini yang datang baru Jawa Timur itu kan akomodasinya kadang belum dari luar pulau kadang. belum ada dari luar pulau juga Bahkan itu. kemarin ketika saya sowan ke teman-teman petanahan itu kan ada yang bilang, kemarin Mas dari daerah Jawa Barat, Cirebon atau di mana itu pas kontes di Tulungagung, baru dari Solo mati enaknya. Nah, Gitu. Jadi yang mau diikutkan mati di jalan. Nah, ini kan jadi Nah. ya perjuangan teman-teman yang suka ngamen kontes itu kontes sampai keluar kota itu kan kalau rewardnya kurang Iya. gitu ya. Itu kan Kadang menjadi jadi anu ya. gimana ya gelo atau seperti apa. Jadi kualitas kontes memang satu untuk bisa menunjukkan persona hasil kandangnya itu di kancah etalase kontes ini sangat berat sebenarnya. Mulai dari persiapan, mulai dari perawatan, menyiapkan materi ya. akomodasi ya toh. Iya. Sampai sana juga nunggu berjam-jam gitu ketika diumumkan hadiahnya tiket gitu Iya. kurang Ya, Dan kalau umpamanya kan Mas, kalau di dikembalikan ke ini ke tujuan atau awal kontes itu jane tujuannya apa sebetulnya kalau boleh Saya tahu dibahas ya. nih. Sering. kalau kontes itu sebenarnya tujuan utamanya itu kita apa ya, mempersatukan para peternak di seluruh Indonesia. Satu. Kontes nasional itu Iya. fungsinya itu yang pertama. Yang kedua kita menunjukkan bahwa entok itu juga punya kualitas, Menaikkan Menaikkan nilai nilai jual. entok. Tujuannya di situ. Terus Oke. kemudian apa, untuk memperkenalkan ke masyarakat luas bahwasanya entok itu ada bermacam-macam jenis juga, ya, seperti itu. Jadi Oke. tidak cuma satu jenis seperti itu. jadi secara umum begitu ya. Dan kita biasanya di kontes itu ingin membangun apa namanya, peternak itu lebih maju. Betul. Harapannya Terus seperti itu, kemudian ya. mungkin ini Mas di brandingnya ya. Jadi ketika ikut kontes menang itu otomatis kan membranding farmnya lah, kandangnya. Jadi apa bahasanya, parent stocknya ya. Kita bikin brand, kita bikin kualitas entok yang bagus itu kan juga harus diikutkan ke kontes supaya umpamanya menang ora sih nek dibandingin yang lainnya, itu kan salah satu tujuannya ya. Uji kualitas gitu. begitu ya. Jadi kenapa kok entok ini kadang entok kok mahal-mahal harga 3 juta. Nah, Entok harga 3 juta disembelih satu baskom sama. untuk makan satu keluarga, gitu ya. Merpati harga 15 juta disembelih orang satu aja kurang. Jadi kenapa kok di dunia merpati, di dunia Burung kicau itu kok masih eksis? Karena ribetnya, hadiahnya ini fantastis. Berarti kembali ke itunya ya. Itu kalau kita membahas terkait dengan hobi ya, entok hobi kontes larinya, merpati hobi larinya ke lomba. Iya. Tetapi ada sesuatu yang harus dipahami seperti ini. Jadi memang entok ini kan sebelum adanya lomba ataupun kontes, Iya. itu kan memang sudah dikenal masyarakat itu sebagai konsumsi ya, daging konsumsi Iya. nih, daging konsumsi. Jadi mindset masyarakat awam khususnya untuk yang menjelang pensiun untuk skala usaha rumahan itu memang yang namanya entok itu ya untuk dipotong. Karena satu yang namanya entok satu betina itu kan bisa menghasilkan katakanlah 20 butir telur kan sekarang sudah sangat memungkinkan Iya. dengan pakan yang Pakan. kita berikan. Iya.
Kalau merpati kan beda. Merpati itu kemarin saya oleh Oh iya benar. di telepon, Om bisa nggak saya disediakan 1 bulan 1.000 merpati potong. 1 bulan 1.000 merpati potong. Ini permintaan per bulannya saya 10.000. Purworejo bisa nggak menyediakan 1 bulan aja 1.000 aja merpati potong? Saya katakan. Karena apa? Konsumsi merpati ini memang sangat jarang. Jadi masyarakat umum itu melihat merpati bukan untuk konsumsi, tetapi untuk tomprangan, untuk balapan, Hobi lah. untuk hobi. Oh iya ya. Jadi itu sangat berpengaruh besar ternyata pemahaman masyarakat awal sebelum adanya kontes endok sudah dikenal sebagai bahan konsumsi. Merpati berbeda, merpati dari dulu nggak ada yang motong merpati. Ya. Itu mungkin itu juga perlu dipahami. Hukum alamnya gitu ya. Hukum alamnya gitu. Entok itu bisa produksi banyak. Kalau Mudah diproduksi, dikembangkan. Kalau burung merpati cuma 2, kadang 1 ya. Iya. sekali mengeram ya. Mengeram 2 butir. Ya, memang itu ya. Jadi kemudian ada jawabannya nih sedikit terkait kenapa kok kemudian merpati mempunyai grade yang lebih tinggi untuk kelas lomba begitu ya. Tapi menurut saya juga di entok, khususnya entok jumbo juga produktivitas tidak terlalu banyak juga. Ya tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Artinya memang untuk dikonteskan juga Mungkin kalau entok jumbo produktivitasnya semuanya bisa banyak, Om. Tetapi untuk bisa masuk ke kriteria itu kan sedikit. Jadi katakanlah dari 10 ekor menetas paling cuma 1, 2. Punya saya itu ada tidak lebih dari 3 ekor, 1 petarangan, katakanlah 17 menetas nih. Ada 1 yang dominan besar, gitu loh. Jadi tidak semuanya itu bisa dimasukkan ke kriteria kontes. ya. Nah ini ya gimana ya? Kalau entok itu harganya sudah mahal seperti itu, apalagi peternak pemula yang membelinya sudah jutaan, nggak pernah ikut kontes, tapi harapannya hasilnya akan dijual jutaan juga. Ini kan juga masalah juga. Oke, berarti kalau mau diurutkan nih Om, kalau mau main di entok nih, main di pembibitan breeding dulu atau pembesaran atau kontes atau tidak ada aturan seperti itu? Maksudnya tidak ada aturan kalau menurut saya, karena idealnya loh Mas. Idealnya itu, kalau menurut Nan. Kalau idealnya gini, kalau untuk yang kontes itu memang harus berpengalaman. Pangsa pasarnya harus tepat. Minimal tahu ya. Tahu Misalnya. alur kontes, tahu aturan kontes. Minimal kita kalau ada orang pemula datang, kita memasarkan produk kita itu kita bisa bercerita nih. Ketika di Tulungagung seperti apa, ketika di Wonosobo seperti apa. Nah, itu kan nanti akan menjadikan nilai jual ternak entok kita itu akan meningkat. Kalau terkait yang masalah lumrahnya atau umumnya seseorang pengen usaha ternak entok ya pasti pedaging. Yang namanya ternak entok itu kan sangat mudah sebenarnya untuk dijadikan investasi skala rumahan. Jadi katakanlah kita punya 50 ekor entok nih di harga pedaging keranjangan seperti itu. Tinggal kita mau per bulannya itu menjual berapa? 100 ekor. Otomatis indukan kita ditambah lah. Semakin banyak indukan maka akan semakin banyak penghasilan. Entok pun ditawarkan ke tetangga juga mau. Katakanlah besok ada kondangan nih 2 tempat, bingung kita ambil aja 3 bawa ke pasar. Artinya seperti yang tak bahas kemarin juga bisa putaran harian ya. Bisa putaran harian. Itu. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita mempunyai entok hanya 5, tetapi pengen jual mahal. Gitu ya. Larinya ke kontes. Larinya ke kontes tapi nggak masuk nih, kan ya repot. Betul. Nah gitu. Terus kemudian mungkin pemula nih, pemula kan saya pernah beberapa kali tanya awal untuk memulai usaha entok itu dari pembibitan atau dari pembesaran sih gitu. Banyak yang masih bingung. Pembibitan kalau menurut salah. Dari pembibitan dulu. Ya, karena apa? Kalau pembibitan itu satu produksinya sudah jelas, pakannya tidak terlalu banyak. Pembibitan itu apa? Beli indukan. Beli indukan, pakannya tidak terlalu banyak. Oh iya. Nanti ketika sudah bertelur akan ada rasa senang. Pertama itu dulu. Terus menetas nih akan tambah senang lagi. Ketika sudah menetas dia kok dilalah hasil anakannya dijual laku. Kan dia pasti akan menambah indukan lagi. Gitu loh. Ditukar indukan lagi. Indukan lagi.
tetapi dia belum mengalami fase perawatan anakan. Ketika dihantam yang namanya gas amonia, sakit, kena senot, kena mata biru, dia belum mengalami itu. Ya. Jadi entok itu yang paling enak itu supaya mentalnya nggak down, belilah indukan. Begitu ya. Aman. Iya. Nah, itu. Kalau beli anakan skala besar 300, nggak punya kandang box, nggak punya penghangat, ya, udah rontok. Tekan ngene wis rada gede malah entek emang gitu. Gitu kan. Begitu. Itu. Jadi secara kalkulasi lebih aman begitu ya bahasanya lebih ya. Aman indukan. Lebih aman di paling indukan. tidak mengamankan mental kita. Itu. Jangan dulu membahas keuntungan. Awal ya. Awal. Jangan dulu membahas keuntungan. Yang kita selamatkan mental kita masing-masing, ya. Semangat kita. Semua peternak sih sebetulnya, ya. Cuman rata-rata pemula itu biasanya yang dibayangkan cuman hasilnya, intinya hasil gitu. Terus kemudian merawat entok tuh mudah gampang juga ya. Artinya awal itu kalau boleh disebut secara tutorial ya, kita minimal punya lahan dulu, terus kandangnya disiapkan dulu. Jangan kemudian tertukar-tukar ketika kita belum punya lahan, belum punya kandang, wis tuku material, gletake bingung. Ya kayak gini ya, dan lain-lainnya. Itu memang kayak seperti prosedurnya kayak gitu. Cuman memang kita tidak bisa memaksakan juga. Maksudnya tidak menjadi baku seperti itu. Yang jelas kalau main mudahnya memang harus seperti itu ya. Dan lahannya sebetulnya nggak perlu luas ya. Ya, kalau menyesuaikan kapasitas aja. Induan gitu ya, umpamanya satu paket, 1 jantan 6 betina umpamanya kayak gitu. Itu tidak perlu harus lahan luas untuk menguatkan mental itu tadi. Pertama, jajal ngopeni sampai kemudian bertelur. Dan untuk tutorial kandang yang ideal kan sudah dibahas banyak nih di tempat air persilan juga sudah dibahas bahwa untuk kandang entok itu minimal ada 2 syaratnya ya, ada kandang tertutup, ada kandang terbuka atau umbaran begitu. Untuk penetaan tempat mandi itu sudah kami bahas banyak. Terus di kandang tertutup itu bagaimana untuk entok-entok bertelur, produksi itu juga sangat penting. Intinya ketika itu dilakukan tentu saja dari perkembangan entok yang kita pelihara menjadi lebih positif, maksudnya perjalanannya lebih mantep begitu ya, dan mentalnya makin kuat ketika sudah ada yang menetas nih. Wah, seneng. Waduh, ini tak openi dhewe apa tak dol. Pokoknya intinya itu namanya kita melihara, mau di apa aja itu kita bisa dulu. Setelah kita bisa, kita kuasai, barulah kita mikirkan hasilnya. Gimana nih biar bisa menjadi hasil? Saya udah bisa ini kan seperti itu. Berarti usaha dulu. Dan hasil tidak akan mengkhianati. Bahasanya ngono kuwi, muluk-muluk ngono kuwi. Tapi itu benar di entok kayak gitu ya, Mas? Iya. Ini di Mas, semua lah, semuanya. Oh, di semuanya. Di merpati pun juga sama, Mas. Ibaratnya merpati ini ya, semuanya merpati. Kita punya merpati. Kita nggak bisa ngerawat. Mana mungkin bisa lomba? Betul. Bisa lomba, tapi mana mungkin juara kan? Seperti kalau nggak ada materi yang bagus. Nggak ada materi yang bagus. Perawatan yang bagus. Materi bagus pun harus didukung dengan perawatan yang bagus juga seperti itu. Iya. Jamu, latihan. Jadi memang sudah ada ilmunya juga ya. Ada ilmunya juga untuk peternakan itu, walaupun tidak harus. Lah kami ini sebetulnya praktisi ya, tidak pernah kuliah di kampus. Pernah saya dikomplain seperti itu. Yang namanya gedebok pisang itu tidak ada gizinya, Mas. Ilmu dari mana kan gitu. Ya saya balas komentarnya. Memang saya belum pernah kuliah dalam peternakan, tapi saya sudah mempraktekkan. Ya. Dan kita sudah pernah bicara itu, membahas itu dengan Bang Adi. Saya pertanyaannya juga sama. Mau memulai usaha entok itu dari mana? Dari anakan atau indukan? Kalau Bang Adi itu normatif jawabannya, jadi tergantung kebutuhan bosku. Aduh, akhirnya modalnya piro gitu. Kalau kita umpamanya yang hanya dibedakan hanya satu, kita mau fokus ke usaha atau ke hobi. Kalau ke usaha kita harus berhitung, maksudnya hitungan begitu, harus dihitung makannya seberapa, terus kemudian penjualannya seperti apa. Kalau hobi itu ya itu bisa menjadi sasaran para peternak kalau penghobi. Artinya dia fighter, nggak perlu ngopeni,
berangkat kontes dengan materi yang dibeli mahal begitu juga bisa. Cuman kalau untuk usaha memang harus begitu ya, harus berhitung juga. Jadi memang gini yang namanya dalam dunia entok ya, ini antara hobi dan usaha itu sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu untuk saling gontok-gontokan, yang hobi mengkritik yang usaha, yang usaha mengkritik yang hobi. Yang hobi mengkritik yang usaha, entok kok dipakani koyo mau kan seperti itu. Untuk yang usaha kritik yang hobi, entok kok jutaan harganya apa jurang masuk. Yuk sesuk saya mau dijual berapa itu paling stoknya keteranjang. Maunya yang dipakani apa itu jeblok tapi regane kontes. Kontes nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu tadi tergantung kebutuhan itu ya. Kebutuhan. Ketika entok yang untuk produksi daging kok diperlakukan seperti kontes, ya jeblok pakane. Ketika kemudian entok yang kontes dipakani debok juga kering kan, kemudian turun kualitasnya. Jadi sebetulnya memang nggak perlu ya, perlu saling kritik, nggak perlu saling itulah. Sudah tidak debatable lagi ya untuk masalah kontes. Dan tidak bisa saling menjatuhkan juga sebetulnya Mas. Ranahnya kan sudah beda. Ranahnya beda. Nah kalau saya memang idealnya begitu Mas. Kalau saya sih jadi dari pembibitan, pembesaran sama kualitas kontes itu 3 segmen yang kemudian kalau dilakukan bersama-sama dan mampu itu lengkap, paket lengkap ya. Kita bisa dapat branding di kontes, terus produksi dagingnya juga masuk, anak-anaknya juga tercukupi, tidak kantru begitu, dan itu memang butuh modal besar sih menurut saya. Mungkin seperti itu. Apa meneh udan. Udan ini hudanan dan kemudian kerekot ora biasanya cok entek baterai kan wis macet to. Cangkrik